Assalamualaikum warahmatallahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang perancangan resort di Waduk Gunung Rowo, Kabupaten Pati dengan pendekatan geoarsitektur. Pengertian tentang resort merupakan tempat penginap atau bisa disebut juga dengan tempat wisata, di mana para pengunjung datang untuk menikmati potensi alamnya, yang fasilitasnya dapat dinikmati juga, seperti bersantai, berolahraga, dan berkeliling sambil menikmati keindahan alam sekitar resort. Lokasi tapak terdapat di Waduk Gunung Rowo, Desa Situluhur, Kecamatan Gebang. Ukuran tapak 4,1 hektar. Tapak terdapat di lereng Gunung Muria dengan kemiringan 15-25%. Jenis tanah di sana latosol, garis sepadan bangunan 5-7 meter, garis sepadan waduk 50 meter, KLB 1-4 lantai, KDP 60%, KDH 20% dari seluruh lahan. Analisis fungsi, terdapat analisis primer, terdapat fungsi primer, fungsi sekunder, dan fungsi penunjang. Fungsi primer, istirahat dan menginap. Fungsi sekunder, tempat wisata. Fungsi penunjang, pelayanan umum, mengelola resort, dan tempat beribadah. Analisis ruang, fasilitas primer, terdapat lobi, kamar standar, kamar deluxe, kamar suite. Fasilitas sekunder, terdapat restoran, kafe, convention hall, ballroom, fitness center, musola, kolam renang wanita, kolam renang pria, dan kolam renang anak-anak. Fasilitas penunjang, terdapat minimarket, ATM, dan area parkir. Analisis view dan tata masa dibagi menjadi 3. Pada area privat terdapat di sini untuk pengelola dan resort kamar suite. Di tengah terdapat publik, itu parkir, lobi, dan fasilitas umum. Semi publik terdapat di sini semi publik untuk rekreasi, kolam renang, kamar resort, dan restoran. Semua resort menghadap ke pandangan luar tapak. Di dalam tapak diberikan fasilitas tambahan seperti kolam renang dan minimarket. Pembagian tempat tipe resort berdasarkan view dan fasilitas resort. Letak 2 sisi untuk meletakkan info center di tengah sehingga semua dapat menjangkau. Berbatasan langsung dengan hutan, jalan raya, dan lahan hijau. Batas tapak dibuat untuk mempertegas dan memberi kesan aman pada pengguna tanpa melupakan kesan hijau. Alternatif pertama, memberikan parit atau saluran irigasi di sekeliling tapak. Kelebihan, keamanan tapak, saluran irigasi dan menampung air hujan. Jika dikelola bisa berpotensi. Kekurangannya, berbahaya jika tidak berhati-hati dan tidak diberi pengaman. Alternatif kedua, memberikan pagar beton sebagai batas tapak dan di daerah sekitar tapak. Keunggulan dari alternatif ini, keamanan tapak, tidak butuh perawatan. Kekurangan, kurang estetis dan tidak menyatu dengan lingkungan sekitar. Alternatif ketiga, memberikan batas berupa vegetasi yang rimbun. Kelebihannya, estetis, menyatu dengan lingkungan sekitar. Kekurangannya, kurang aman dan butuh perawatan. View menghadap waduk sebagai view utama. Sekeliling tapak berupa pepohonan juga bagus sebagai view kedua. Sedangkan view ke dalam tapak bisa dimaksimalkan dengan dalam tapak dan dalam bentuk bangunan. Alternatif pertama, orientasi bangunan menghadap ke waduk. Pemandangan langsung ke waduk, bangunan dengan kebutuhan view. Dimaksimalkan menghadap ke waduk, bangunan yang tidak membutuhkan view bisa menyesuaikan orientasi. Kedua, view ke dalam tapak, memaksimalkan tapak luar dan bentukan bangunan yang terlihat langsung dari jalan atau pintu masuk, menarik perhatian pengunjung dan estetika. Yang ketiga, view ke dalam tapak, memberi vegetasi yang mempercantik tapak. Aksesibilitas untuk mencapai ke tapak termasuk sangat mudah karena di lokasi tapak dilalui oleh kendaraan umum yang akan menuju ke Waduk Gunung Rowo. Memberikan signature agar mudah dikenali dan menjadi ciri-ciri khas resort. Pemberian vegetasi di tempat duduk taman sehingga dapat menikmati pemandangan di sekitar resort.
membuat akses pencapaian yang tepat di samping jalan utama, memberikan alur jalan setapak mengikuti jalur ketapak. Sirkulasi dibagi menjadi 2 jalan yang dapat melalui waduk tersebut. 1. Menerapkan sirkulasi bercabang yang membedakan akses pengunjung dan pengelola. 2. Menerapkan akses dengan 2 get in and out, memberikan vegetasi yang dapat menjadikan sebagai pengarah jalan dan peneduh. Pemberian selasar dan vegetasi bagi pedestrian agar terlindungi dari sinar matahari langsung. Sirkulasi antar massa, penggunaan selasar yang menghubungkan setiap bangunan berkerasan pada jalur pedestrian, peneduh sepanjang jalan pedestrian. Sirkulasi kendaraan, membedakan sirkulasi masuk mobil dan bus. Sirkulasi area bus diperbesar, vegetasi peneduh dan penunjuk arah sepanjang jalan, membedakan area parkir. Analisis kebisingan, tingkat kebisingan di daerah tapak sedang. Sumber kebisingan berasal dari kendaraan seperti sepeda motor, mobil, dan kendaraan lainnya yang melewati jalan menuju waduk. Pada sisi utara, diberikan pagar batako berisi styrofoam untuk menjaga keamanan tapak. Tidak diberi aksen apapun lagi untuk menjaga view out agar tidak terganggu. Desain pagar berongga sehingga tidak mengganggu view out. Pada sisi barat dan selatan juga ditutup dengan pagar masif yang terbuat dari batako yang di dalamnya berisi styrofoam. Pagar ini juga sekaligus menjadi batas tapak. Untuk menjaga privasi dalam resort, maka diberi vegetasi yang dapat berfungsi sebagai filter view-in, seperti bambu kuning, pucuk merah yang dapat juga untuk mengurangi kebisingan dari luar tapak. Di sisi timur, yang merupakan jalur masuk ke tapak, diberikan penanda seperti gapura dan gerbang. Analisis matahari memberi banyak bukaan lebar pada sisi timur bangunan untuk memasukkan cahaya matahari pada pagi hari sehingga meminimalisir energi listrik. Alternatif kedua, penggunaan fasad yang pada bangunan untuk mengontrol masuknya sinar matahari serta suhu dalam bangunan dengan instalasi pada fasad yang difungsikan sebagai semi area hijau. Pemberian balkon sebagai efisien desain yang dapat menambahkan pencahayaan ruang dan memberikan sirkulasi udara yang cukup. Green roof guna untuk mengontrol suhu dalam bagaimana yang natural dan berkelanjutan. Analisis angin dilakukan untuk mengetahui arah berembusnya angin serta dapat memberikan solusi yang tepat. Hal ini bertujuan agar angin masuk ke seluruh bangunan sehingga sirkulasi udara tetap berjalan dengan baik. Alternatif pertama, memecah bangunan sesuai dengan arah angin datang. Kedua, memberikan bukaan pada bangunan agar angin dapat masuk ke bangunan sehingga dapat menjaga sirkulasi udara dengan baik. Memberikan vegetasi untuk mengurangi kecepatan angin. Analisis hujan berisi tentang usulan-usulan desain yang diterapkan pada bangunan dan tapak sekitar sebagai solusi terhadap curah hujan. Curah hujan yang terjadi pada tapak ialah rendah dan hingga tinggi. Alternatif pertama, menggunakan atap miring agar saat hujan air dapat jatuh ke tanah, tidak mengenang di atap. Alternatif kedua, memperbanyak area terbuka agar air dapat langsung meresap ke dalam tanah. Alternatif ketiga, memperbanyak pohon supaya akar pohon dapat mengikat air tanah dengan baik. Analisis vegetasi. Pada tapak sudah banyak vegetasi yang ada, seperti pohon kelapa, rembesi, pohon randu, dan perdu. Alternatif pertama, pemberian pucuk merah pada pinggir jalan menuju resort. Pemberian pohon cemara berfungsi untuk pemecah angin diletakkan pada area pinggir waduk. Pohon tababuya berfungsi untuk menyerap polusi diletakkan di tepi jalan. Alternatif kedua, pemberian pohon akasia dapat meredam kebisingan. Meletakkan perdu di sepanjang jalan setapak sebagai penunjuk jalan pengunjung. Memberikan ground cover, menggunakan ground cover di seluruh area terbuka hijau dengan rumput gajah mini. Pemilihan vegetasi dapat mendukung suasana objek rancangan. 1. Vegetasi sebagai peneduh, vegetasi sebagai peredam bising, vegetasi sebagai pemecah angin, vegetasi sebagai ground cover. Analisis atau ide bentuk dasar. Bentuk terbuat dari bentuk fungsional
dibelah menjadi dua untuk masukkan cahaya. Terdapat kontur, perbedaan leveling kontur tanah, memberikan gubahan untuk area keluar masuk resort. Karena kontur lebih tinggi, posisi agak naik. Rooftop untuk penambahan fasilitas, ruang untuk bersantai menghadap ke view. Alternatif bentukan persegi, dilakukan pembagian untuk masukkan cahaya matahari dan pergantian udara yang maksimal. Pada bentukan tersebut dilakukan maju mundur bertujuan memaksimalkan cahaya matahari masuk ke bangunan. Alternatif kedua, pemberian balkon agar pencahayaan dan sirkulasi udara yang cukup. Pemakaian green roof untuk mengontrol suhu dalam bangunan yang natural dan berkelanjutan. Analisis struktur, penggunaan struktur space frame, ruangan luas karena minim kolom, dapat bersanding dengan material lain. Adanya efisiensi luas yang cocok untuk bangunan permanen. Alternatif kedua, adanya expose struktur baja yang memberi kesan natural. Struktur dapat difungsikan sebagai pengikat penunjang material yang dapat bersanding dengan material alami seperti kayu maupun vegetasi. Analisis utilitas, di sini menggunakan air sumur dan PDAM untuk air bersih. Di samping terdapat di area parkir untuk pembuangan sampah dibagi menjadi 3 yang dapat didaur ulang dan tidak bisa didaur ulang. Ide dasar pada konsep perancangan ramah lingkungan, hemat energi, sustainable, konsep integrasi Islam, mempertimbangkan faktor alam, tidak menimbulkan kerusakan alam, konsep pendekatan, mempertimbangkan kondisi alam, hemat energi, dan ramah lingkungan. Konsep tapak, aksesibilitas dan sirkulasi, akses dan sirkulasi menuju tapak dibedakan antara pengguna kendaraan dan pedestrian untuk memudahkan pengunjung dan pengelola menuju tapak. Titik bangunan yang akan dirancang, titik bangunan yang dirancang menyesuaikan lahan kosong yang layak didirikan bangunan pada tapak. Vegetasi, penempatan vegetasi yang digunakan sebagai pengarah menuju tapak. Vegetasi juga digunakan untuk adaptasi pada iklim. Utilitas, pada kawasan tapak mengutamakan pengaturan drainase, sistem persampahan, pemadam kebakaran. Konsep ruang, di sini terdapat lobi untuk menerima tamu. Terdapat di sini ada vegetasi menuju ke resort sebagai penunjuk arah. Restoran dan kafe di sisi terdapat di outdoor dan di indoor. Jika berada di outdoor dapat menikmati pemandangan waduk Gunung Lowong. Taman untuk berkumpul, peletakan taman yang dan instalasi sculpture pada RTH dan area berkumpul dengan fasilitas tempat duduk untuk bersosialisasi dan menikmati pemandangan sekitar. Konsep bentuk berasal dari bentuk kubus, pemisahan menjadi 2 massa untuk memudahkan sirkulasi angin dan membedakan fungsi antar bangunan. Ketiga, bangunan yang lebih tinggi dibuat panggung agar tidak langsung menyentuh tanah dan memanfaatkan lahan di bawahnya untuk fungsi lain. Keempat, salah satu bagian bangunan dibuat lebih tinggi untuk memberi pengalaman yang berbeda dan sebagai pemisah privasi. Konsep struktur, bangunan menggunakan fondasi batu kali karena mengacu pada peraturan agar tidak merusak alam. Penempatan struktur fondasi batu kali karena fondasi batu kali tidak merusak kondisi fisik tanah. Pada area kamar resort terdapat fitness dan tempat-tempat lainnya menggunakan kombinasi antara material panel kayu, bambu, bata ekspos, batu bata, dan batako yang berisi styrofoam. Material di atas dipilih karena mudah dalam penempatan, minim perawatan, efisien, material terbaru, memperkuat kesan alami dan ramah lingkungan. Struktur atap menggunakan atap miring agar saat hujan air langsung jatuh ke tanah tidak menggenang di atap. Konsep utilitas, di sini ada PDAM dan air sumur, resapan, air bersih,
air kotor, titik lampu di beberapa spot bangunan dan di luar bangunan, dan genset di tengah agar saat mati lampu semua bisa mengakses. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.